Anda dengan di tengah-tengah COVID ini? Awalnya berpasrah diri, tapi lama-lama sebagai kepala keluarga kok pasrah ya gitu. Janganlah gitu. Gila ya? Gila loh. Betul. Ya, gila. Ya 3/4 warga dunia ini lagi gila. Lagi gila semua, Iya, benar. cuman bedanya banyak dari mereka yang diemong lah istilahnya, Diemong, diasuh sama ya. negaranya. Iya, betul. Kalau kita kan kayak urus sendiri dulu ya gitu. Tapi pemerintah kita katanya udah ngeluarin ratusan miliar, katanya kan begitu kan. Ya. Buat masyarakat juga, buat mereka juga, ada prakerja juga, ada Butuhnya uang cash, bukan pelatihan. Bukan pelatihan. ada uang cashnya nggak sih? Ada. Ada uang cashnya. Kemarin kan di Najwa udah semi bansos katanya Semi kata Pak bansos, Presiden ya kan. iya. Ini pada sensitif semua dan orang jadi pada nggak bisa mikir juga masalahnya sekarang. Kemarin gue bikin video sama Yangle kan tadi lu ngomong kan, Iya, lu iya. heboh kan, kontroversi Iya, kan. iya. Padahal gue tuh awalnya gue mengatakan bahwa ini mungkin nggak ya kalau kayak begini kan pertanyaan sebenarnya. Iya. Dan tidak mengatakan bahwa virusnya nggak bahaya, virusnya mah ada. Ada. Bahaya bro gitu. Kalau kena banyak orang mati. Ada. Jadi jangan macem-macem gitu. Tapi gue dengar katanya tadi lu di Bandung katanya nggak ada apa-apa. Iya, di komplek gua, di rumah nyokap gua di Bandung. Itu kemarin ngabuburit gitulah kan, mau buka puasa. Normal aja kayak bulan-bulan sebelumnya, sampai macet bahkan. Masih. Iya, pedagang kaki lima tuh ada kan, emang ada di Margahayu tuh ada daerah metro sebutannya lah namanya. Itu ya normal aja orang berdagang. Masih dagang. Iya, ya bang, buat mereka apa sih, nggak, ya gua nggak kerja, nggak dagang, nggak makan, nggak hidup. Tapi di Bandung ada PSBB kagak? Ada dong, PSBB ada di Bandung. Ada. Terus itu nggak ditangkepin? Ya nggak tahu ya. Kalau soal penindakan kan gini, sebelum adanya COVID juga kita tuh kan hancurnya, kalau menurut aku nih ya, Iya. wibawa hukumnya nggak ada. Oh, oke. Wibawa hukumnya tuh nggak ada. Jadi masuk jalur Transjakarta, apabila plat-plat tertentu Bisa. aman-aman aja gitu. Kalau ntar lagi tiba-tiba lagi macet, disuruh polisi masuk. Akhirnya kan orang melihat, coba aja lah, mana tahu bisa gitu. Capek ya. Capek. Mereka capek bro. Ibu-ibu itu mungkin capek kali ya. Kesian loh. Ya kesian. Nanti kalau sakit gimana? Kalau sakit ya, karena kalau sekarang gini, kalau aku mikirnya gini, Iya. kenapa orang banyak yang cuek? Karena COVID obatnya gratis. Di rumah sakit lu dirawat gratis kan? Iya nggak sih? Oh iya benar. Jadi orang, ya udah kalaupun kena ke rumah sakit toh di backup kok, bukan biaya sendiri gitu. Dirawatin, bener. Mereka Iya, dirawatin. Jadi bukan biaya gua sendiri. Jadi ya udah nggak apa-apa, masuk aja rumah sakit. Pasti diurus saya gitu. Iya, karena mereka merasa bahwa oh ya tanggung jawab negara sih ini ya, Iya, gitu ya. ya Iya. udah. Jadi akhirnya nggak kalau menurut gue ya, kalau gue punya ide sih sebenarnya lebih baik ya orang-orang tuh semuanya dipaksa atau diharuskan pakai masker. Karena begini orang-orangnya. Udah sekarang pakai masker, lu nggak pakai masker tangkap, udah gitu aja. Ya boro-boro ditangkap bang. Kenapa? Dibubarin aja langsung, melanggar HAM apa segala macem orang kita, apalagi kayak yang di luar negeri itu yang sampai dipukulin, disuruh pulang, Di India, ditendang. di India pakai rotan, digebukin kalau di jalan pakai rotan. Coba kalau kita digituin, kelar udah itu. Aparat juga ketika ada instruksi kayak begitu, Pak, Ya, aduh. Pak yakin kita nggak bubarin pakai toa aja didomongin loh Pak gitu. Yakin, ini pasti begitu. Ribet. Kerjaan hancur, bro. Oh, sangat rata hancur memang ya. Sangat rata hancurnya gitu. Jadi nggak memandang, ada rata aja gitu, semua hancur. Tapi ini ya, menurut gue ya, ada satu hal yang nggak kelihat adalah ini bisnismen, pedagang, pengusaha besar ya. Jadi kan sekarang yang dibantu kan rakyat kecil. Betul. Pengusaha besar tuh juga hancur loh. Memang. Kalau pengusaha besar hancur, begitu ini selesai kelar, nggak ada job lagi buat orang-orang kecil ini. Yang lebih berdarah-darah kalau karena corona ini kan owner. Iya. Dari sisi owner kan. Dari sisi owner, mereka harus bayar gaji pegawai. Mereka nggak bisa lanjut. Akhirnya mereka bangkrut. Begitu bangkrut, selesai coronanya, kerjaan nggak ada. Itu banyak loh brand-brand gede di Jakarta ini yang Kena bro, bubar, tiba-tiba cuci gudang. Iya, diskon habis-habisan. Karena gue gitu, kalau dari sisi owner, ngapain gue tahan-tahanin ini, nggak tahu sampai kapan. Nggak tahu sampai kapan. Mending gue late off aja sekarang, udah unpaid Bener, semua. ada orang-orang, ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya gaji karyawan tuh cuma setengah kan? Itu yang masih baik. Ya masih bayar tuh ya? Masih baik lah.
usahanya jelas nggak jalan tapi masih digaji. Ya baik, itu ownernya tuh masih baik. Buat makan doang maksudnya begitu. Iya, masih baik mereka. Yang tiba-tiba di stop. Nah, soalnya si owner ini juga harus mikir, gue kalau nggak stop, tabungan gue sampai kapan nih buat ngurusin mereka, hidup gue juga harus diurusin dan sebagainya. Iya, sifat egois manusianya kan muncul gitu. Iya. Ya, bukannya gue filantropis atau gimana, tapi ya masa sih keluarga gue nggak gue pikirin gitu. Betul. Harus ada mikirin keluarga. Karena biasa kan kalau di Indonesia lagi ada apa-apa gitu, orang-orang kaya kan, malas di Indonesia lagi ada begini-begini, keluar negeri gitu. Betul. Biar lebih enak. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak ngaruh. Nggak ngaruh tuh orang-orang kaya, keluar negeri lebih parah, lebih enakan di Indonesia kalau sekarang nih, masih lebih longgar gitu. Singapura tuh sampai tutup pada saat awal COVID kan, gara-gara banyak orang Indonesia dan Malaysia yang akhirnya pergi ke Singapura karena begitu nyampe di sana dites COVID, begitu dites COVID positif mereka diurus sama sana gitu kan. Iya. Jadi mendingan gue ke Singapura aja lah, gue tes COVID, wah ternyata gue positif, diurus di Singapura, oke juga katanya begitu. Tutup sekarang akhirnya nggak boleh ada lagi jalan-jalan. Awalnya kan ada dibilang mereka setelah berapa minggu mereka digituin, mereka sadar, kok kayaknya kita gue goblok. Iya, dimanfaatin. Mereka bikin aturan kena denda orang yang kesana. Kena denda ya? Kalau ada kalau ada memang lu punya penyakit corona gitu, tadi lu sengaja ke sono, ketika di tes ini lu denda. Taunya lu punya penyakit corona sengaja dari mana? Jadi tes lah bang setelah kan masa gue nggak tahu sengaja apa enggak. Kalau gue tanpa gejala gue kesana tiba-tiba gue kena corona, masa gue sengaja? Info saya salah kayaknya. Jangan pasrah gitu dong. Lu mewakilkan pemerintah. Nggak, soalnya gue udah beberapa kali lihat video lu dengan persona lu yang baru ini. Persona lu yang baru ini sangat mengganggu. Persona lu yang baru ini. Apa maksud lu apa? Coba. Gue tuh persona baru lu yang pura-pura bego ini. Gue lihat beberapa video gitu. Oke. Dia sering mencoba jurus-jurus baru. Lu ya banyak kan temenan sama Uus lu. Enggak, bukan masalah Uus. Lu. Gue nggak pernah ada. Uus yang pertama kali ngomong. Lu ya pura-pura bego kalau di sini. Uus nih awal-awalnya. Tapi memang iya dong. Orang waras pada umumnya bisa melihat itu. Dari yang sebelumnya lu punya slogan smart people, tiba-tiba punya pola pikir, berarti kalau begitu lu gini dong, lu begini. Kan smart people buat penontonnya. Gue mah bego. Masa iya sih? Gue mah nanya-nanya doang. Gue pengen cerita curhat gitu. Makanya kalau datang ke sini curhat kan gitu kan. Kan semua gagal. Smart people penonton lu. Penonton gua smart people. Lunya bego. Guanya bego. Jadi ingat, gua ada yang pernah bilang ke gua, kenapa itu dukun disebut orang pintar? Kenapa emang? Soalnya yang datang orang-orang bego. Gua lupa itu punya siapa gitu. Gua lupa. Tapi gua pernah denger itu. Kenapa disebut orang pinter dukun-dukun itu? Karena yang datang orang-orang bego katanya. Makanya dia pinter. Iya, makanya dibilang. Iya bener dong. Nah, makanya kalau ini kan penonton gue yang pinter. Gue mah apa tuh? Gue tuh nonton dulu kan di Boring Bokir, ya kan, di Uus. Wah gila nih, orang ngomong kata tanpa sensor, tanpa apa. Uus kan kalau ngomong di sini juga gitu kan. Uus tiap kali di sini podcast. Gak ada duitnya saya. Kenapa nggak ada duit? Kuning. Lambang monetisasi itu kuning ya. Kuning. Lari entah kemana-mana tuh. Entah kemana-mana gitu. Cuman lucu ya. Dolar kuning itu iklan tetap keluar loh. Kita kagak dapet. Gue sih baru mau mulai Om YouTube. Jadi belum mengalami tuh dolar kuning. Belum. Lu kenapa sih nggak? Samsung Galaxy S20 Ultra. Get it now. Nggak mulai sendiri aja? Sudah. Udah. Iya, lagi mencoba kemarin sebelum corona ini kan. Karena masih banyak dong kerjaan, ya kan. Sekarang kan di rumah aja. Apalah YouTube nanti aja lah. Setelah corona nih kan. Bayar listrik, ya iuran lingkungan, komplek perumahan, makanan anjing. Kok kayaknya keluar terus duit, ya nggak ada duit masuk nih. Saya harus membuat sesuatu gitu. Barulah bikin YouTube. Sebenarnya dulu udah ada di Instagram tuh konten gue ngobrol sama emak gue. Kenapa lu nggak minta sama Uus aja? Kan lu bertiga terus-terusan. Betul, semua keluarga juga lagi susah. Bukan cuma keluarga gue doang yang lagi susah. Kan lu nggak tahu keluarga Uus susah apa enggak? Lagi enggak sih kayaknya. Gua lihat di Instagram dia kemarin lagi main game malam-malam nungguin sahur. PS sebelum corona memang sudah beli. Yang dia baru beli itu kursi gaming. Nah, mungkin kursi gaming itu dari Boring Bokir kan? Iya. Bisa kan? Gue menyikapinya dua nih. Gue sambut dengan riang gembira umpan lambung terobosan lo ini.
Atau gue tetap gak mau dipecah belah Divide et Impera oleh Deddy Corbuzier ini gitu. Bukan gitu bro, maksud gue enak banget ya bisa bikin podcast bareng terus bertiga, ngobrol, ada konten terus gitu. Sedangkan gue kan harus ketemu orang baru, ngobrol baru, bikin konten baru, nggak terus-terusan. Makanya temenan sama orang. Lah, oh Uus bukan orang maksud lu? Bukan Lah, Anda, saya Anda. temenan sama, gue temenan sama Uus sudah lama loh bro. Bukan soal Uus. Anda mengatakan temenan sama orang. Jadi begini, Deddy Corbuzier. Tuh kan emosi kan. Enggak, kok emosi? Kenapa lu jadi emosi? Enggak, jadi begini. Iya. Kalau Anda pengen bikin podcast Iya. yang ada terus bertiga, Maksudnya berdua, orangnya nih sama terus. Sama terus. Iya. Temenan sama orang. temenanlah sama orang. Lah Uus lu anggap apa kalau bukan teman gua? Oke, bersahabatlah dengan orang. Jadi dia tidak bersahabat. Berteman boleh dengan siapa saja, bersahabat belum tentu dong. Ya dong, Iya, berarti Uus tidak bersahabat sama gua. nggak begitu Lah, kesimpulan buktinya dia bikinnya berpikirnya. sama lu, nggak mau bikin sama Silogismenya gua. tidak begitu ya, Deddy Corbuzier. Wahai domba yang tersesat. Nggak gitu ya, nggak gitu. Konklusi kerangka berpikir Anda itu nggak begitu. Nggak begitu ya, memang ini domba satu ini memang domba yang hilang ini. Nggak kembali-kembali. Udah lama kok nggak denger kata-kata itu. Kemarin sempet rame kan, begitu ada covid hilang semua, sunyi senyap gitu kan. Itu bagusnya gitu ya. Itu bagusnya. Bagus apa? Lo bagusnya adanya corona ini adalah Indonesia merupakan adanya perbedaan gitu kan. Ya nggak sih? Nggak ya? Nggak ya? Aku tidak mau masuk ke dalam perangkap ini. Lah, dulu kan kita kan isunya radikalisme. Betul. Ternyata begitu ada covid kan isu radikalisme kita kan hilang. Iya, tapi datangnya corona dong. Karena musuhnya sama kan. Iya. Artinya corona tidak mengenal radikalisme, suku, agama dan sebagainya kan. Betul. Nah, Ini kalau aku sih mendingan masih isu ini jebakan Batman kayak gini nih. kenapa? Mau nggak mau aku dipaksa untuk memilih lebih baik kalau aku dengan isu radikalisme daripada corona, karena kalau dengan isu radikalisme aku masih bisa normal bekerja dan lain-lain. Nanti Anda bertanya, oh jadi lu mendukung adanya radikalisme di Indonesia? Silakan dijawab. Wahai Deddy C, wahai. Bingung gua. Aku pun bingung lihat Om Ded kayak begini. Kenapa domba ini bawa ya? Kenapa nggak kambing gitu? Kan sama-sama hewan kaki 4 juga. Kalau kambing nanti jadi goat kan, greatest all of time gitu, Oh, goat iya, ya kan. iya betul. Goat itu kan lambang setan ya. Betul nggak sih di film-film itu? Pemujan-pemujan itu kan film-film Iya, kepala kambing. kepala kambing kan? Iya kalau nggak salah, bukan kepala domba ya, kepala kambing. Kepala kambing kan? Iya, satanik begitu. Satanik gitu kan? Iya. Yang kita makan yang jadi sop itu lambang satanik ternyata. Wah, maksudnya santan bukan sih? Santan. Iya, maksudnya itu ya. Maksudnya santan. Mau kupukul tapi kok tangannya segede paha ya kan. Nanti aku yang dipukul, aku yang amnesia ya kan. Aduh, Om Ded. Gak serius, gue tuh ngiri gitu loh ngeliatin mereka tuh bisa bikin podcast bareng-bareng dan sebagainya. Itu kan enak gitu loh. Lu di sini aja gimana? Apa? Om? Di sini aja. Ini Ini bareng talk sama- show, di sini aja. Bukan. Maksudnya? Iya, talk show mah yang kembali ke laptop. Wah. Maksudnya di podcast gue aja. Ya terserah Om Ded Kita lah. bagi-bagi penghasilan. Widih, janji-janji surga. Janji-janji surga. Ini berdasarkan pengalaman pasti kan. Lu Aku- ngomong begitu kan, nggak mungkin lu udah ngomong begini tanpa pengalaman. Lu pasti pernah dijanjiin sesuatu sama U.
Kenapa harus Uus? Ya lu punya boring bokir sama Uus. Bahkan aku pun ikut di tengah-tengah loh. Itu konten punya Uus sama Gilang. Lu datang. Enggak ada, iya datang lagi main, mereka ayo dah syuting bareng yuk. Apaan? Boring bokir gitu. Boring, botak keriting. Karena ada aku jadi boring bokir bertiga. Terus suksesnya gara-gara lu berarti. Enggak bang, memang sebelumnya aja memang Uusnya juga kan Nah, sering. kalau gitu lu nggak bawa apa-apa dong. Enggak bawa apa-apa, saya memang murni memang pertemanan aja. Memang pertemanan. Jadi kita bikin YouTube itu, kalau ini soal bicarain soal duit ya, Iya. itu hanya apa ya, kesenangan kita aja. Banyak orang yang, bang ayo dong syuting lagi. Itu kita bertiga tuh tanpa dikomandoi sepakat, males ngapain lu minta-minta. Nah, kenapa memang lu kita bikin konten? Emang kenapa? Kita bikin karena kita seneng, bukan karena terpaksa, bukan mau memuaskan subscriber atau follower kita. Ya tapi kan nggak masalah dong kalau orang minta syuting lagi, berarti orang suka dengan konten lu. Betul, orang suka, tapi kita itu menjalankan bukan demi kebahagiaan kalian. Oh iya. Orang suka sama kalian nggak